Pemirsa, masih membicarakan mengenai sahabat di butiran ilmu bersama Kang Rashid. Yang tadi saya tanya mengenai bagaimana mendapatkan sahabat dunia akhirat dan bagaimana bersahabat karena Allah. Nah, saya masih bingung tuh gimana caranya bersahabat karena Allah. Terima kasih, Mbak. Ada tuntunan agama bagaimana cara membangun persahabatan. Agama menyampaikan ketika ada di antara kalian berselisih, maka segeralah engkau menjadi mediasi supaya dia kembali bersaudara. Memperjuangkan dua saudara supaya bersaudara kembali, itu adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, ada anjuran agama menganjurkan kepada orang yang hendak membangun persahabatan. Pertama, bahasa agama adalah dahulukanlah untuk menghilangkan sesuatu yang memunculkan pertentangan, yang memunculkan perselisihan. Segera hilangkan lebih awal dibanding membangun yang baik. Lebih utama itu dibanding kebaikan daripada sampai ada pertengkaran. Betul. Pertengkaran itu lebih didahulukan. Jadi yang harus dilakukan langkah pertama dalam persahabatan, hindari penghinaan, hindari perselisihan, itu lebih utama dibanding membangun kebaikan. Nah, oke. Tapi kan dalam perjalanan hidup kita bersahabat itu nggak mungkin tuh nggak ada gesekan. Nah, saya pengen tahu kalau secara kita sudah bersahabat karena Allah, waktu ada gesekan, kan sebaiknya gesekan lu dirapikan, jangan sampai ada pertengkaran. Segera dirapikan. Iya. Tapi kan kejadian juga selalu nih, ada. Nah, ini bagaimana? Apa kita yaudah deh kita minta maaf dulu aja deh gitu atau gimana jadinya? Betul. Yang pertama, ketika terjadi gesekan, itu tingkat keimanan seseorang akan memberikan mewarnai. Pertama, ada 3 sikap. Kalau dalam persahabatan itu ada 3 gesekan, pertama yang paling tinggi adalah idfa billati hiya ahsan. Apa? Kalau engkau sedang bertengkar, balaslah dengan kebaikan. Tinggi tuh. Iya. Itu dia itu mahal sekali, Pak. Iya pasti ya, dia ngatain sesuatu gitu ya, kita udah kesel, kita malah ngirimin makanan. Nah dia itu itu lebih dahsyat. Nah itu tuh agak susah ya. Itu paling tinggi. Ini karakter para sahabat. Semoga Semoga kita bisa mengikuti karakter sahabat Rasul itu. Yang kedua, kalau toh dia cacimu, katakan mencaci dengan kalimat satu kalimat. Iya. Silahkan balas tapi satu kalimat juga. Jangan lebih. Contoh nih, oh itu kok ada tailat banyak amat di wajah, katakan. Kamu juga banyak. Nah, itu boleh. Seimbang. Itu agama boleh kalau mau balas tapi seimbang. Tapi biasanya nggak puas ya kita ya. Nah, kalau kita membalas lebih, itu aniaya. Oh, tapi tetap aja yang paling kita kejar yang pertama. Yang paling tinggi adalah memaafkan. Karena Allah menyampaikan wa in ta'fu huwa aqrabu littaqwa. Jika engkau dalam persahabatan mampu memberikan pemaafan, itu adalah jalan fast track menuju takwa. Kalau kita maafkan selesai sudah. Selesai. Bahkan Allah ngasih reward kepada orang itu. Jika ia mampu memberikan maaf, entah tidak hanya dalam Idul Fitri aja. Ketika pertengkaran terjadi, langsung segera dia memaafkan. Allah kasih reward kepada orang itu surga yang paling tinggi. Tapi kalau memaafkan itu kan bukan berarti kemudian serta-merta bahasanya jadi baik kan? Tidak serta-merta. Cuman memang mungkin maaf setelah 2 hari saya maafkan gitu, atau setelah seminggu saya maafkan. Tetapi yang paling tinggi di depannya. Dirangkul kembali. Ya, aku maafkan. Tapi kok jangan diulangi itu. Walaupun dia nggak minta maaf. Walaupun nggak minta maaf. Kalau dia tambah marah gimana? Kalau nggak dia minta maaf? Ya itu dia. Bahwa ini memang iman, kemudian juga latihan. Karena gini, Mbak, beragama itu adalah bagaimana meniru sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur. Keberagaman itu diukur apakah dia mampu meniru sifat Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Kalau Rasulullah bagaimana, Kang? Kan Rasulullah punya sahabat juga. Pernah nggak sih sahabat tuh bikin sesuatu yang salah, sampai Rasulullah tuh kesel gitu? Ya. Kalau berbicara tentang sosok yang agung ini, sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah dalam satu keadaan, satu momen, sedang sidang dengan para pembesar Mekah. Katakan dengan para perdana menteri, para menteri Mekah waktu itu. Ketika sidang, datanglah seorang sahabat buta, datang ke tempat sidang itu. Namun Rasul ada sedikit marah, sampai mukanya memerah. Allah tegur Rasul dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad, kenapa mukamu masam? Kenapa kamu memalingkan mukamu kepada orang itu? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Terima ia walaupun ia buta.
Yang buta ini adalah Abdullah Ummi Maktum. Jadi akhlak Rasul itu dikontrol oleh Allah. Tidak pantas Rasul akhlaknya ke bawah itu. Seorang Rasul harus terima siapa saja. Walaupun kau sedang sidang dengan para pembesar, terima yang akhlak itu. Akhlak Rasul sangat tinggi sekali, bahwa ketika ia di bawah, ketika ia sedang marah kepada para sahabatnya, Allah menegurnya. Bahkan diabadikan dalam surat Abasa dalam juz Amma. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika lahu yazakka. Engkau tidak tahu, mungkin dia yang lebih suci daripada. Nah, akhlak ini yang sulit kita tiru. Kalau bahasa kita ketika orang yang datang, udah nanti aja deh, ini belum selesai nih. Apakah itu akhlak? Oh, jadi jelas ya. Itu aja langsung ditegur, Rasulullah aja langsung ditegur, apalagi kita ya, jangan macam-macam deh ya. Yang pada dasarnya gini, kalau kemudian gesekan antara sahabat dengan Rasulullah, pernah tidak kejadian? Pernah nggak kemudian sahabat bikin sesuatu yang salah dalam perjalanan? Nah, saya pengen tahu nanti ya Kang Rashid ya. Nah, pemirsa, kita akan kaji lebih jauh bagaimana hubungan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dalam episode Mencari Sahabat Dunia Akhirat di Butiran Ilmu.